Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar ukuran letak data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil. Kuartil adalah tiga nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ketiga nilai itu adalah yang pertama kuartil 1 atau kuartil bawah. Kemudian ada kuartil 2 atau kuartil tengah, dan yang ketiga ada kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, dapat kita ilustrasikan sebagai berikut ini. Misalnya, XI adalah nilai terkecil data dan XN adalah nilai terbesar data. Nah, dari data itu dapat dibagi menjadi 4 bagian dengan adanya kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, setiap bagian dari data ini terdapat 25% data. Ini adalah contoh bagaimana menentukan kuartil pada data tunggal. Tentukan nilai kuartil dari data berikut. Nah, data ini disajikan belum urut, maka kita terlebih dahulu menentukan urutan datanya yang dari yang paling kecil hingga ke paling besar. Nah, ini sekarang datanya sudah urut. Paling mudah kita menentukan kuartil tengahnya atau Q2-nya terlebih dahulu. Q2 adalah nilai yang paling tengah di sini. Silakan perhatikan bahwa di kiri Q2 itu ada 4 data dan di kanan Q2 ada 4 data. Oleh karena itu kita untuk menentukan Q1 harus membagi 4 data ini menjadi 2 dan 4 data yang di kanan ini menjadi 2. Nah, maka kita akan mengetahui nilai dari kuartil. Kuartil bawah atau kuartil satunya adalah 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian kuartil tengah atau Q2-nya sudah jelas ya, nilainya adalah 5. Dan kuartil ketiga atau kuartil atasnya adalah 8 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Desil. Desil merupakan nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama banyak. Terdapat 9 nilai desil, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Nah, desil ini dapat kita ilustrasikan seperti berikut. XI merupakan nilai terkecil dan XN merupakan nilai terbesar, dan setiap datanya dibagi oleh D1 sampai D9. Nah, setiap bagian ini terdapat data sebanyak 10%. Persentil. Persentil merupakan nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama banyak. Terdapat 99 nilai persentil, yakni mulai dari P1 atau persentil 1 sampai dengan P99 atau persentil 99. Tadi kalian sudah melihat bagaimana sih kuartil, desil, dan persentil membagi suatu data tunggal. Tapi bagaimana ya jika datanya adalah data berkelompok? Untuk dapat menentukan nilai kuartil suatu data berkelompok, kalian dapat menggunakan rumus berikut ini. Q ke I sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK dibagi FQ dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQ adalah frekuensi kelas kuartil, P adalah panjang kelas, dan I adalah antara 1, 2, atau 3. I ini tergantung dengan kuartil berapakah yang ditanyakan. Misalnya kuartil 2 yang ditanyakan, maka I-nya adalah 2. Untuk dapat menentukan nilai desil pada suatu data berkelompok, kalian dapat menggunakan rumus berikut ini. DI sama dengan TB ditambah I per 10N dikurangi FK dibagi FD dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas desil, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FD adalah frekuensi kelas desil, P adalah panjang kelas,
dan I pada desil antara 1 sampai 9 tergantung desil keberapa yang ditanyakan. Kemudian, untuk dapat menentukan nilai persentil pada suatu data berkelompok, kalian dapat menggunakan rumus berikut ini. PI sama dengan TB ditambah I per 100N dikurangi FK dibagi FP dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas persentil, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FP adalah frekuensi kelas persentil, P adalah panjang kelas, dan I pada persentil adalah 1 sampai 99 tergantung persentil keberapa yang ditanyakan. Langkah-langkah menentukan kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Yang pertama, menentukan frekuensi kumulatif. Yang kedua, menentukan kelas yang memuat kuartil, desil, ataupun persentil. Yang ketiga, mengidentifikasi kelas tersebut. Dan yang keempat adalah mensubstitusikannya ke rumus kuartil, desil, ataupun persentil. Berikut ini adalah nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Tentukan kuartil atas dari data tersebut. Kuartil atas atau bisa kita sebut juga dengan kuartil ketiga. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kelas pertama adalah 1. Frekuensi kumulatif kelas berikutnya adalah 1 ditambah 5 sama dengan 6. Frekuensi kumulatif berikutnya adalah 6 ditambah 5 sama dengan 11. Berikutnya adalah 11 ditambah 15 sama dengan 26. Berikutnya 26 ditambah 8 sama dengan 34. Berikutnya 34 ditambah 4 sama dengan 38. Dan frekuensi kumulatif kelas terakhir adalah 38 ditambah 2 sama dengan 40. Oke, kita pahami terlebih dahulu makna dari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kelas pertama adalah 1. Maknanya, pada kelas pertama memuat data ke 1. Frekuensi kumulatif kelas kedua adalah 6. Maknanya, datanya antara 2 sampai 6. Frekuensi kumulatif kelas ketiga adalah 11. Artinya, pada kelas ketiga ini memuat data ke-7 sampai ke-11. Frekuensi kelas keempat adalah 26. Artinya, pada kelas keempat ini memuat data dari 12 sampai 26. Di kelas ke-5, memuat data dari 27 sampai 34. Di kelas berikutnya memuat data dari ke-35 sampai data ke-38. Dan di kelas ke-7 memuat data dari 39 sampai 40. Langkah berikutnya yaitu menentukan kelas yang memuat Q3 atau kuartil 3. Q ke I berada di data ke I per 4N. Karena yang akan kita cari adalah data Q ke 3, maka Q3 berada di data ke 3 per 4N, di mana N adalah atau banyaknya data adalah 40, sama dengan 3 per 4 kali 40, sama dengan 30. Nah, data ke-30 ini berada pada kelas berapa? Coba kalian perhatikan bahwa data ke-30 berada pada kelas ini. Data ke-27 sampai 34 itu berada di kelas ke-5. Berikutnya kita akan mengidentifikasi kelas yang memuat Q3 atau kelas ke-5 ini. Yang pertama kita akan menentukan tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. TB sama dengan 62 dikurangi 0,5 sama dengan 61,5. Kemudian frekuensi ke kelas kuartil ketiga adalah 8. Maka FQ sama dengan 8. Frekuensi kumulatif kelas sebelum Q3 adalah 26. FK sama dengan 26. Dan panjang kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. P sama dengan 66,5 dikurangi 61,5 sama dengan 5. Berikutnya kita akan substitusikan ke rumus Q3.
Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurangi FK dibagi FQ dikali P. Nah, sama dengan TB adalah 61,5, 3/4N adalah 30, FK adalah 26 dibagi FQ-nya adalah 8 dan P-nya adalah 5. Maka didapatkan hasilnya adalah 64. Jadi kuartil atas atau kuartil ketiga data tersebut adalah 60. Perhatikan data berikut ini. Tentukan desil ke-6. Pertama, kita menentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kelas pertama adalah 3. Ini saja ya. Frekuensi kumulatif kelas berikutnya adalah 3 ditambah 67 sama dengan 70. Frekuensi kelas berikutnya berarti 70 ditambah 205 sama dengan 275. Frekuensi kelas berikutnya 275 ditambah 243 sama dengan 518. Berikutnya 518 ditambah 213 sama dengan 731. Berikutnya 731 ditambah 147 sama dengan 878. Kemudian 878 ditambah 77 sama dengan 955. Selanjutnya frekuensinya 955 ditambah 34 sama dengan 989. Frekuensi kumulatif berikutnya 989 ditambah 10, 999, kemudian ditambah 1 sama dengan 1000. Jadi frekuensi kumulatif kelas terakhir 1000 atau banyaknya data adalah 1000. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan kelas yang memuat desil ke-6. Ini di kelas berapa ya? DI berada di data ke I/10N. Nah, kalau D6 maka berada di data ke 6/10N. Nah, N-nya atau banyaknya data adalah 1000, maka 6/10 dikali 1000 sama dengan 600. Nah, data ke 600 ini kita lihat ada di kelas keberapa ya? Kita cek. Di kelas ini, di kelas ke-5, datanya memuat dari antara berapa ini? 519 sampai 731. Berarti 600 masuk ke sini ya. Artinya di 6 berada di kelas ke-5. Nah, berikutnya kita akan mengidentifikasi kelas yang memuat desil ke-6. Tadi kita sudah tahu bahwa desil ke-6 itu berada di kelas ke-5. Maka pertama kita akan tentukan tepi bawahnya dulu. Tepi bawahnya itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah ini 40 dikurangi 0,5 berarti 39,5. Kemudian kita akan menentukan frekuensi desil ke-6. Frekuensinya berapa? Ini 213. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif kelas sebelum desil ke-6. Berapa ya? Nah, ini 518. Dan yang terakhir kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas merupakan tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya adalah 49,5, tepi bawahnya 39,5 sama dengan 10. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan mensubstitusikan hasil identifikasi kita ke rumus D6. Desil ke-6 sama dengan TB ditambah 6/10N dikurangi FK dibagi FD dikali T. Nah, kita sudah tahu TB-nya adalah 39,5, 6/10N-nya 600, tadi kita sudah tahu. Frekuensi kumulatifnya adalah 518, frekuensi kelas desilnya 213, kemudian panjang kelasnya adalah 10. Maka kita tahu hasilnya adalah 43,2. Jadi desil ke-6 pada data ini adalah 43,2.
Perhatikan data berikut ini, tentukan persentil ke-60. Pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kelas pertama itu adalah 3, ini saja. Kemudian frekuensi kumulatif kelas kedua 3 ditambah 67 sama dengan 70. Kelas ketiga berarti 70 ditambah 205 sama dengan 275. Frekuensi kumulatif berikutnya 275 ditambah 243 sama dengan 518. Selanjutnya seperti itu, 518 ditambah 213 sama dengan 731. Di kelas ke-6 berarti 731 ditambah 147 sama dengan 878. Berikutnya 878 ditambah 77 sama dengan 955. Terus seperti itu. Dan kita mendapatkan bahwa frekuensi kumulatif di kelas terakhir adalah 1000. Artinya ini banyaknya data atau N-nya adalah 1000. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kelas yang memuat persentil ke-60 itu ada di data keberapa sih gitu ya. Nah, persentil ke I itu berada di data ke I per 100N. Nah, maka persentil ke-60 berada di data ke-60 per 100N. Nah, N-nya tadi adalah 1000, maka 60 per 100 dikali 1000 sama dengan 600. Nah, berarti persentil ke-60 itu ada di data ke-600. Nah, sekarang pertanyaannya adalah data ke-600 itu posisinya ada di kelas berapa? Nah, kita cek di kelas ke-5 ini ya. Di sini kan datanya memuat dari 519 sampai 731. Maka 600 include di sini ya, masuk di data di kelas ini. Nah, artinya data ke-600 berada pada kelas ke-5. Maka kelas yang memuat P60 adalah kelas ke-5. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi kelas ke-5 ini. Tepi bawahnya berapa sih? Tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah ini 40. Berarti TB-nya adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Selanjutnya frekuensi persentil ke-60-nya berapa? Kita cek ini. Frekuensinya 213. Kemudian frekuensi kumulatifnya, frekuensi kumulatif kelas sebelum ya, berarti yang di atasnya ini sama dengan 518. Dan yang terakhir kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu adalah batas atas dikurangi batas tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya adalah 49,5, tepi bawahnya 39,5 sama dengan. Dan yang terakhir kita akan mensubstitusikan ke rumus P60. Nah, persentil ke-60 itu sama dengan TB, tepi bawah, ditambah 60 per 100N dikurangi FK, dibagi FD dikali P. Nah, tepi bawahnya kita sudah tahu bahwa TB-nya adalah 39,5. 60 per 100N-nya 600. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 518. Frekuensi kelas persentilnya adalah 213 dikali panjang kelasnya adalah 10, maka kita dapatkan hasilnya adalah 43,2. Jadi persentil ke-60 data tersebut adalah 43,2. Demikian tadi adalah contoh bagaimana cara menentukan ukuran letak suatu data berkelompok. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah jika ada pertanyaan maupun masukan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.